Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya. Hari ini kita membahas topik yang lagi hangat di tahun ini adalah pemilu. Itu pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ini saja saya lebih spesifik ke pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara karena saya berada di Sulawesi Tenggara. Ada hal yang menarik dengan pemilihan gubernur di Sulawesi Tenggara, yaitu ada tradisi ternyata penetapan pasangan calon dan wakilnya melihat tradisi yang sangat kental, yaitu pemilihan calon daratan dan kepulauan. Ternyata tradisi itu hampir atau mirip dengan tradisi yang ada di pemilihan presiden dan pemilihan bupati di Kabupaten Muna, di daerah saya sendiri. Kita ke calon presiden terlebih dahulu, karena tadi saya bilang mirip pemilihan presiden dan tradisi pemilihan bupati di Kabupaten Muna. Pemilihan presiden guys, tradisi yang terjadi adalah presidennya pasti berasal dari Pulau Jawa dan wakilnya terserah dari mana saja. Sama halnya di Kabupaten Muna, tradisi pemilihan dengan melihat kaum dan walaka. Untuk kaum dan walaka nanti kita serahkan kepada sejarawan dan budayawan. Silakan ditanyakan. Oke guys, biar tidak penasaran, kita langsung saja membahas tradisi pemilihan gubernur Sultra. Di Sulawesi Tenggara guys, tradisinya masih sangat kental, baik calon gubernur maupun wakil gubernur. Tradisi apakah itu? Yang tidak bisa dirubah guys. Seakan tradisi itu paten, sepertinya sudah ada hasil kesepakatan para tokoh atau sesepuh Sulawesi Tenggara zaman dahulu kala. Mari kita simak dan beranalisa apa saja tradisi-tradisi itu. Nah, tradisi yang paling kental pertama itu adalah tradisi daratan kepulauan atau sebaliknya kepulauan daratan. Istilah kerennya tradisi geopolitik. Yang kedua ada tradisi putra daerah, dan tradisi yang hampir seluruh Indonesia melakukan hal itu adalah tradisi money politik. Yuk kita bahas satu persatu buat pembelajaran kita untuk beranalisa sebelum Anda melakukan memilih pemimpin-pemimpin yang ada. Ya, apalagi buat anak-anak muda yang akan memilih, bukan asal ikut-ikutan, tapi ada salah satu tradisi yang sangat kental di Sulawesi Tenggara yang perlu kita jadikan pegangan buat kita para pemilih. Pertama guys, tradisi daratan dan kepulauan. Untuk tradisi daratan kepulauan, kita flashback 30 tahun ke belakang. Ya. Atau kita lihat dari pemilihan gubernur yang pertama Yan Wayong, yaitu tahun 1964 rezim dia. Ada Laude Hadi tahun 1965, kemudian ada Edi Sabara tahun 1967, ada Abdullah Silondai tahun 1981, dan Haji Alala waktu itu 1982, 10 tahun sampai 1992. Nah, saya flashback 30 tahun aja bos, kita potong tengahnya ya. Kita mulai dari Gubernur Kaimudin. Gubernur Kaimudin ini ada dari Kabupaten Muna, dia dari kepulauan. Wakilnya Muhyiddin, 5 tahun menjabat, tahun 92 tahun 1997. Kemudian menjabat lagi 5 tahun berikutnya, itu 97 sampai 2003. Gubernur Kaimudin masih menjabat dari kepulauan, wakilnya Hussein Effendi, daratan. Masuk setelah Kaimudin Gubernur Ali Masih, ya, dari kepulauan. Wakilnya juga daratan, Yusran Silondai tahun 2003 sampai 2008. Nah, 2008 berganti kepemimpinan, 10 tahun dijabat oleh Gubernur Nur Alam. Nur Alam dari mana? Dari daratan. Wakilnya dari kepulauan, Saleh Lasata. Kemudian tahun 2008 ke 2018 ke tahun 2023
Berganti lagi ke Ali Masih. Ali Masih dari mana? Dari kepulauan. Wakilnya dari daratan, Lukman Abu Nawas, yang saat ini mencalonkan diri Gubernur Sulawesi Tenggara nomor urut 3. Itu Lukman Abu Nawas. Nah, dari tradisi itu tahun ini masih berlaku lagi, guys. Dan kayaknya sudah harga mati. Kita lihat semua calon gubernur ya dari daratan. Pertama Ruksamin, kedua Anies Mongeruka, yang ketiga Lukman Abu Nawas, dan keempat Tina Nur Alam. Mayoritas daratan. Kita lihat wakilnya semua kepulauan. Ya, Ruksamin wakilnya Syafiq Kahar dari kepulauan. Anies Mongeruka wakilnya Hugua dari kepulauan. Lukman Abu Nawas yang ketiga, Lukman Abu Nawas wakilnya dari kepulauan Laodi Ida. Yang keempat Tina Nur Alam wakilnya dari kepulauan Iksan. Nah, itu semua calon yang menjadi kepulauan daratan yang istilahnya geopolitik. Nah, itu yang perlu jadi pegangan buat kita, guys. Siapa sesungguhnya wilayah daratan, siapa sesungguhnya wilayah kepulauan. Dan yang benar-benar kepulauan dan daratan siapa, yang benar-benar daratan atau kepulauan siapa. Itu yang harus kita tanamkan dulu, guys. Tradisi itu selalu berlaku. Yang kedua, ada tradisi putra daerah atau pribumi. Dari tahun ke tahun gubernur kita selalu warga pribumi. Ada apa, guys? Apakah itu juga kesepakatan zaman dahulu pada zaman para sesepuh dan budaya sejarawan kita di Sulawesi Tenggara? Selanjutnya Tahiluni untuk pertama kalinya juga calon gubernur kita dari perempuan. Apakah itu tradisi gubernur pertama sampai terakhir yang tadinya laki-laki akan berubah menjadi perempuan? Kita tunggu tanggal 27 November. Ya, ini belum pernah terjadi. Tradisi itu akan berubah dan tidaknya tergantung pada masyarakat di tanggal 27 November. Tradisi ketiga, guys, ada money politik. Nah, itu sudah lumrah di seluruh Indonesia. Memang uang akan merubah segalanya. Apalagi masyarakat hari ini sudah pintar, ada uang, ada suara. Tapi masih ada sebagian orang tanpa uang, dia masih bisa dipilih. Kita serahkan pada pemilih yang cerdas, yang pintar untuk bisa memilih pemimpin kita ke depan di Sulawesi Tenggara. Nah, apakah tradisi money politik akan merubah tradisi dari daratan kepulauan? Ataukah akibat money politik bisa merubah Sultra yang tadinya dipimpin oleh laki-laki berubah menjadi pimpinan perempuan? Lagi-lagi kita tunggu tanggal 27 November 2024. Kalau hal ini bisa terjadi, guys, maka mungkin saja Sultra bisa menjadi Kalimantan kedua, di mana daerah Kalimantan atau daerah lain di mana dipimpin oleh orang-orang di luar pribumi. Atau bisa saja Sultra akan mencontoh Gubernur Banten, mantan Gubernur Banten Ratu Atut, wanita tangguh dengan kekuatan dinastinya, kekuatan finansialnya, bisa merubah tradisi kita. Pertanyaannya, siapkah Anda, legowokah Anda, ikhlaskah Anda untuk merubah tradisi tadi? Pemimpin laki-laki, pemimpin putra daerah. Kesimpulannya, siap juga kah kita merubah tradisi geopolitik itu? Siapkah kita merubah tradisi pimpinan kita yang dipimpin oleh orang yang bukan putra daerah? Siapkah kita merubah tradisi bahwa pimpinan kita bukan laki-laki tapi menjadi perempuan? Semua itu kita serahkan pada Anda semua sebagai pemilih pintar dan cerdas untuk beranalisa, terkhusus para milenial, pemilih pemula. Dan saya yakin orang-orang tua kita yang terdahulu masih berpatokan pada tradisi itu. Orang-orang yang usianya masih 30 tahun,
masih bisa 30 ke atas, yang di bawah 30 akan bisa berpengaruh, apalagi ada money politik. Silakan memilih yang pintar dan cerdas. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.